Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani yang diduga menganiaya muridnya di Kabupaten Konawe Selatan kembali digelar pada Senin pagi. Sidang kali ini dua saksi ahli dihadirkan oleh pihak penasehat hukum terdakwa, yakni mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Keduanya memberi keterangan saksinya melalui virtual selama kurang lebih 2 jam. Mereka menilai proses penyelidikan kasus tersebut penuh kejanggalan, mulai dari pengambilan alat bukti dan keterangan terdakwa yang diduga dalam tekanan. Selain itu juga untuk saksi anak tidak bisa dijadikan alat bukti karena rentan dipengaruhi oleh pihak lain dalam memberikan keterangan. Terbukti apa tidak dengan menggunakan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Kalau ternyata alat buktinya minim dan adanya hanya saksi berupa saksi anak dan itu pun sangat meragukan, makanya penyidik kan punya kewenangan. Kalau itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia akan berwenang untuk menghentikan penyidikan. Kalau itu baru tahap penyelidikan, maka tidak perlu ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, satu. Kedua, penyidik itu dia diberi kebebasan yang tidak boleh memihak, walaupun itu masih anak tetangga atau kolega atau apa korbannya. Ingat, apapun yang dilakukan oleh perbuatan penyidik salah, itu akan membawa tercorengnya nama institusi, termasuk nama saya yang sudah pensiun ini. Saya tidak rela itu dirusak. Nah, apalagi misalnya di dalam sesuatu ini sudah beredar ke seluruh Indonesia bahwa di dalam menjadikan ini tersangka dengan cara begini, cara begitu, ada janji uang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak terbukti. Kalau ini tidak terbukti, saya berani duduk tegak dulu. Tapi kalau ini terbukti, duduk saya menjadi soldat. Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang sungguh-sungguh disampaikan oleh saksi dan bukan hasil reproduksi penyidik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mengacu pada visual yang tadi diperlihatkan oleh saudara penasihat hukum bahwa itu merupakan hasil reproduksi proses berpikir penyidik. Pertanyaannya adalah bagaimana saya panitia bisa teryakinkan bahwa proses berpikir penyidik adalah sama betul, adalah identik 100% dengan apa yang disampaikan oleh saksi. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa penyidik memiliki standar bahasa yang memang sudah sepenuhnya mewakili apa-apa yang disampaikan oleh saksi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat bahwa saksi misalnya masih berusia kanak-kanak, sementara penyidik sudah pasti dewasa. Adanya perbedaan pola pikir, adanya perbedaan pola kosakata, adanya perbedaan pola komunikasi antara anak-anak dan dewasa, antara saksi kanak-kanak dan penyidik dewasa sudah barang tentu tidak bisa diabaikan. Karena itu, sekali lagi saya ulangi, bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa apa yang tercantum di dalam BAP yang merupakan hasil reproduksi proses berpikir penyidik adalah sungguh-sungguh bersesuaian dengan verbatim yang disampaikan oleh saksi. Dan bagaimana pula saya bisa meyakinkan bahwa standar bahasa yang digunakan oleh penyidik adalah sudah setara dengan perkataan yang disampaikan oleh saksi. Atas dasar itu, majelis mengacu pada visual yang tadi diperlihatkan oleh saudara penasihat hukum, sesungguhnya saya tidak mampu memastikan apakah ini merupakan episode memorika ataukah semantik memorika, karena kan tadi adanya kesenjangan yang mungkin terjadi antara saksi kanak-kanak dan penyidik dewasa. Namun, seandainya saya diminta untuk memberikan penilaian berdasarkan BAP tersebut, maka memang terkesan, saya tidak menyimpulkan, tapi menangkap kesan bahwa kata demi kata yang betul-betul sama, kalimat demi kalimat yang betul-betul sama, tampaknya bukan merupakan episode memori, namun cenderung sebagai semantik memori. Jadi demikian, saya harus tandaskan ulang, mengacu pada visual yang diperlihatkan oleh saudara hukum. Pada dasarnya, saya tidak bisa memastikan apakah keterangan tersebut merupakan episode memorika atau semantik memorika,
Bagaimana yang disampaikan oleh para saksi? Baik. Setelah mendengarkan saksi ahli, sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis 7 November 2024 dengan agenda mendengarkan saksi dari jaksa penuntut umum. Al-Ghazali melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan.